Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upi Juliati dari TK Negeri Pembina Pulau Sembilan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Hari ini saya akan presentasi PPT dari judul Manajemen dan Sistem Bimbingan PAUD. Pendahuluan yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah fondasi penting bagi perkembangan anak. Sistem bimbingan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. PAUD itu memegang penting peranan krusial dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak. Investasi pada anak PAUD adalah investasi masa depan anak bangsa. Memahami bagaimana manajemen yang baik dan dukungan yang memadai dapat meningkatkan kualitas sistem bimbingan PAUD. Mari kita pahami dulu apa itu PAUD dan sistem bimbingannya. Pendidikan anak usia dini itu adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Sistem instruktur yang membentuk pendidik dalam membimbing dan mengarahkan anak usia dini agar berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Tujuan sistem bimbingan PAUD adalah 1. Yaitu mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Ada kognitifnya, ada sosial emosionalnya, ada fisik motoriknya, ada bahasanya, dan ada seninya. 2. Menyiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Ada 3. Membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Sistem bimbingan PAUD terdiri beberapa komponen penting, yaitu ada kurikulum PAUD, ada program PAUD, ada metode pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran. Maksudnya kurikulum itu adalah acuan utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Program pembelajaran, maksudnya itu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya bermain sambil belajar, bercerita, bernyanyi, dan kegiatan motorik lainnya. Ada metode pembelajaran. Caranya yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi. Metode harus interaktif, kreatif, dan menyenangkan. Ada evaluasi pembelajaran, yaitu penilaian terhadap perkembangan anak secara berkala. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki program pembelajaran. Manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan sistem bimbingan PAUD. Ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan program, perorganisasian, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi. Perencanaan programnya itu merumuskan tujuan yang jelas, memilih kegiatan yang sesuai, dan menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan. Perorganisasian maksudnya yaitu membentuk tim pendidik yang solid, menetapkan tugas dan tanggung jawab, serta mengatur jadwal kegiatan. Pelaksanaan program maksudnya melaksanakan sesuai kegiatan pembelajaran sesuai rencana dengan melibatkan seluruh anak. Pemantauan atau evaluasi yaitu mengawasi pelaksanaan program secara berkala dan berevaluasi hasilnya untuk perbaikan di masa depan. Pendukung sistem bimbingan PAUD yaitu ada sumber daya manusia. Kualitas pendidik yang sangat menentukan keberhasilan sistem PAUD, yaitu kompetensi pendidik, pelatihan dan pengembangan pendidik. Kompetensi pendidik maksudnya di sini itu pendidik harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak, keterampilan mengajar yang kreatif, kemampuan berkomunikasi yang baik kepada anak, akan menghasilkan pembelajaran yang baik. Anak-anak akan senang belajar, anak-anak akan lebih memperhatikan pendidik
guru-gurunya di sekolah, kalau guru-gurunya itu mempunyai kompetensi yang baik. Nah, pelatihan dan perkembangan. Program pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Guru yang sering ikut pelatihan maka akan menghasilkan kualitas yang bagus untuk diterapkan di sekolah. Nah, ada lagi pendukung sistem PAUD yaitu sarana dan prasarana. Maksudnya di sini sarana dan prasarana itu ruang kelas, alat permainan edukatif, yaitu AP, buku dan bahan ajar. Nah, di dalam mendukung sarana prasarana, ruang kelas yang harus bersih, aman, dan nyaman. Nah, alat permainan edukatif, AP yang maksudnya itu anak membutuhkan AP. Kenapa? Untuk merangsang perkembangan kognitifnya, motoriknya, sosial emosionalnya. Nah, yang dibutuhkan lagi yaitu buku dan bahan ajar, buku cerita, buku gambar, dan buku-buku yang lainnya menarik buat anak-anak dipelajari. Nah, di sini ada lagi pendukung sistem bimbingan PAUD keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua sangat penting dalam mendukung perkembangan anak. Kita harus berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak. Setiap anak itu harus diketahui bagaimana anaknya perkembangannya di sekolah. Nah, ada partisipasi orang tua ke sekolah, itu orang tua bisa berpartisipasi dalam hal kegiatan di sekolah untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Tantangan dalam manajemen sistem bimbingan PAUD yaitu karena setiap kegiatan pasti ada tantangannya. Tentu ada tantangan yang perlu kita atasi bersama, yaitu kualitas pendidik. Ada keterbatasan sumber daya, ada kurikulum yang relevan dan keterlibatan orang tua. Maksudnya di sini kualitas pendidik yaitu peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Kadang karena kita di pedesaan itu, apalagi terutama di Pulau Senggan itu, gurunya sangat membutuhkan pelatihan karena kita jauh dari akses kabupaten. Nah, dan ada lagi itu keterbatasan sumber daya. Mengolah sumber daya yang terbatas dengan investasi yang sesuai dengan sumber pendanaan dan alternatif. Nah, di sini kami sumber dayanya sangat minim karena kami yang jauh dari kabupaten. Nah, kurikulum yang relevan. Maksudnya itu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak serta proteksi lokal. Ada keterlibatan orang tua, meningkatkan partisipasi orang tua melalui program-program yang menarik dan relevan. Nah, setiap kegiatan kita libatkan orang tua untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Kesimpulan dari PPT saya itu manajemen yang baik dan dukungan yang memadai adalah kunci keberhasilan sistem bimbingan PAUD. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, kita akan menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas dan dibanggakan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.